Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Dr. S di channel Double Fat. Oke, kali ini setelah libur beberapa hari, 2 hari apa 3 hari ya, nggak upload video podcast, self podcast ini. Maka sekarang video konten kali ini akan membagikan pengalaman atau alasan kenapa seseorang menjadi dokter hewan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton video gue ini pernah atau punya teman dokter hewan, mungkin pernah nanya, lu kenapa sih mau jadi dokter hewan gitu. Nah mungkin rata-rata jawabannya itu karena karena dia suka hewan, makanya jadi dokter hewan gitu. Tapi apakah semua dokter hewan itu menyukai hewan? Pada dasarnya menyukai hewan, kemudian dia ingin mendalami hewan secara lebih fokus dan kemudian jadi dokter hewan, apakah seperti itu? Ternyata enggak gitu. Jadi beberapa hari yang lalu gue bikin status WA, terus di Facebook juga gue share. Nah ternyata ada beberapa kolega yang ikut berpartisipasi gitu dengan membalas status gue itu. Jadi alasan gue ini karena bla 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 bla. Alasan gue ini karena bla 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 gitu. Nah jadi di sini gue ingin men-sharingkan, apalagi ya semoga video ini ditonton oleh dede gemes gitu, dede gemes yang masih SMA, yang masih bingung atau penasaran pengen jadi dokter hewan itu kayak gimana. Nah di sini gue paparkan alasan-alasan kenapa seseorang itu menjadi dokter hewan. Ya ada yang merasa jadi dokter hewan itu dia ternyata tersesat, atau ternyata setelah jadi dokter hewan itu dia merasa bahwa ya jalurnya ini adalah anugerah, banyak hal. Jadi yang pertama gini. Nah, yang pertama ngirim ngirim respon atas status gue itu lucu sih, menurut gue sih lucu ini. Jadi, dok saya boleh ikutan nggak? Gitu. Ya boleh silakan gitu kan. Pas gue. Jadi alasan saya jadi dokter hewan itu, dok, saya ngejar gebetan katanya gitu. Gebetan saya itu ada di kampus tersebut, jurusan dokter hewan, makanya saya masuk jurusan tersebut. Gila nggak tuh? Perjuangan untuk mepet terus gebetannya itu sampai kayak gitu. Nah, oke. Akhirnya gue tanya, nah dok, terus setelah itu berapa tahun ya? 2 tahun katanya. 2 tahun akhirnya dia masuk. Setelah 2 tahun, terus gue tanya, apakah dapat dok setelah dipepet terus? Enggak dapat katanya. Tapi saya tidak menyesal kok kuliah dokter hewan gitu. Jadi ya bagus gitu. Bagusnya tuh ini dokter hewan tuh, dia setelah mepet gebetannya sampai masuk fakultas, sampai satu jurusan, ternyata yang di pepetnya itu nggak dapet. Kurang sabar gimana coba. Tapi untungnya ya dokter hewan ini berlapang dada, akhirnya menemukan jodohnya yang lain, tentunya bukan yang pepet ini. Dan dia merasa bahwa dia tidak merasa menyesal gitu menjadi dokter hewan itu. Dan bahkan mungkin sekarang telah sukses punya klinik nggak ya, gue lupa pokoknya. Tapi dia tidak merasa gagal, dan dia menjalani kehidupan menjadi dokter hewannya dengan senang hati, dengan berlapang dada, walaupun ya gebetannya diambil orang, mungkin gue nggak tahu lah kelanjutannya, takut membuka luka lama gitu ya. Nah gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua ada lagi, dok, kalau gue sih jadi dokter hewan karena disuruh emak pilih jurusan yang unik katanya. Jurusan yang unik, emang dokter hewan unik ya gitu. Ya mungkin buat sebagian orang unik gitu lah. Kalau sekolah tinggi tapi yang diobatin kucing budug gitu, bahasa Sundanya apa ya, budug bahasa Indonesia apa ya? Aduh, mata siapa lagi tuh? Malam-malam. Nah gitu. Jadi sekolah tinggi katanya ngobatin kucing budug, ya kucing korengan gitu, anjing budug kayak gitu. Ngapain sih gitu kan? Nah mungkin sebagian orang ini profesi dokter hewan itu unik gitu, dan akhirnya gue tanya balik dong, lah kan masih banyak jurusan
lain yang lebih unik menurut gue gitu kan. Ya karena kampus TIT lebih dekat dari rumah gue katanya gitu. Nah ya, tapi kan di kampus itu juga banyak yang unik yang menurut gue namanya juga apaan sih itu gitu. Misalkan jurusan tertentu lah gitu kan. Iya sih, tapi yang paling logis, yang paling realistis katanya sih dokter hewan gitu. Makanya gue masuk dokter hewan dan akhirnya kalau nggak salah dia jadi PNS sekarang gitu. Tapi bagus gitu, maksudnya ya dari yang tadinya mungkin merasa ya udahlah gue masuk aja, ya udahlah gue tersesat gitu, ternyata ya mereka masih bisa sukses gitu dengan jalannya yang bukan merupakan niat awal bahwa dia ingin jadi dokter hewan, enggak gitu. Nah itu yang kedua. Terus ada lagi ceritanya, dia bilang gini, sebenarnya gue jadi dokter hewan itu karena nggak mau ngadepin manusia katanya. Pusing gue ngadepin manusia, kira nggak tuh. Nah tapi ternyata pas gue jadi dokter hewan, gue ketemu manusia lagi katanya gitu. Ya emang hewan bisa jalan sendiri gitu berobat. Ya hewan juga yang punya ownernya kan manusia gitu. Nah terus dia bilang, iya gue nggak kepikiran katanya kalau ternyata jadi dokter hewan pun ketemu manusia gitu. Ya ini menurut gue kocak gitu kan, karena dia jadi dokter hewan akibat atau gara-gara nggak mau ketemu sama manusia. Padahal ya manusia itu makhluk sosial gitu, makhluk sosial, dan pasti ketemu manusia lagi dari lahir sampai meninggal itu pasti ketemu manusia. Nggak akan, ya namanya manusia itu tidak akan pernah tidak ketemu dengan manusia lain atau tidak berhubungan dengan manusia lain. Nah tapi ya nyatanya akhirnya dia menikmati menjadi dokter hewan ibu rumah tangga gitu. Jadi dia tidak menggeluti profesinya, tapi dia lebih menikmati berhadapan dengan manusia yang mungkin suaminya dan anaknya untuk saat ini gitu. Nah jadi itu ada lagi yang menurut gue sih ya lucu, itu jadi dokter hewan tapi nggak mau ketemu karena nggak mau ketemu sama manusia gitu. Nah terus misalkan gini, ada lagi ceritanya kenapa dia mau jadi dokter hewan, karena katanya benar-benar gue lupa ya, kemarin nggak ditulis ini, entahlah, jadi gue harus ngapalin. Ya pertama sih karena dia senang sama hewan, udah jelas senang sama hewan. Terus ternyata saat dia milih jurusan itu, pilihan pertamanya itu bukan dokter hewan, apalah gue nggak paham. Nah ternyata pilihan keduanya tuh ya yang paling menarik, ya udahlah ini kata dia. Jadi ya, hanya mengisi dokter hewan gitu kan, mengisi dokter hewan ya. Terus ternyata yang kepilih justru dokter hewannya dong. Nah dia juga masuk bingung jadi dokter hewan gue ngapain ya gitu kan ternyata. Nah ternyata setelah dinikmati ya akhirnya dia juga merasa tidak menyesal menjadi dokter hewan gitu. Nah ada lagi yang lain nih, ada lagi cerita lain jadi dokter hewan. Ini dokter hewan senang sama hiu, senang sama hewan laut gitulah, pokoknya senang sama yang berbau-bau makhluk laut gitu. Nah jadi tadinya tuh dia ingin mendalami ilmu tentang hewan laut, hiu kayak gitu, dan dia pun berencana itu pengen masuk ke kelautan gitu kan. Tapi ya ternyata akhirnya malah masuk menjadi dokter hewan gitu. Nah jadi banyak cara untuk menjadi dokter hewan itu yang sebenarnya beberapa orang itu tidak memikirkan bahwa gue niat jadi dokter hewan, gue pengen ini, pengen itu. Nah ternyata setelah dijalankan jadi dokter hewan jadi. Nah ada lagi yang bilang bahwa saya tuh nggak seneng dok diremehkan katanya dokter hewan itu, jadi saya ingin membuktikan. Jadi awalnya si dokter ini tuh masuk jurusan dokter hewan, kemudian dalam tanda kutip diremehkan lah gitu. Kenapa kok dokter hewan sih, bukan dokter umum aja gitu kan, ya dipandang sebelah mata gitulah. Nah, akhirnya dia sampai saat ini tuh ingin membuktikan bahwa dia tidak salah gitu menjadi dokter hewan tuh.
dan dokter hewan tuh bisa keren, bisa sukses, sama seperti halnya dokter manusia kayak gitu dia. Dan saat ini dia sudah punya beliau kolega itu sudah punya klinik, dan ya dia merasa bangga dengan pencapaiannya gitu, bahwa ternyata dia bisa menunjukkan bahwa ya dokter hewan itu juga keren gitu, nggak bisa dipandang sebelah mata seperti itu. Nah, terus alasan gue jadi dokter hewan apa? Jadi gini, gue dari kecil tuh seneng banget sama hewan gitu. Bahkan sebelum sekolah, masih umuran berapa lah, gue nggak ingat, 4 atau 5 tahun gitu. Itu tuh tetangga gue sering bawain gue hewan-hewan yang menurut gue tuh nggak biasa gitu. Kalau sekarang kan mungkin exotic pet gitu ya. Nah dulu tuh gue sempat pernah dibawain bunglon londok kalau bahasa Sundanya itu kan. Nah itu pahanya tuh diikat pakai rapia, dibawain kayak gitu. Ya gue mainin lah, gue anak kecil itu dikasih tahu makanannya apa, ulat Hongkong kayak gitu, itu dikasih tahu cara ngasih makannya kayak gimana, itu dikasih tahu. Terus tetangga gue ini juga pernah bawain lagi bajing kelapa, itu masih anak, dipelihara, ya asik, gue seneng. Nah terus pernah melihara lagi kelinci, bebek, ayam kayak gitu. Ya gue nggak jauh dari hewan gitu, dan selalu ada hewan dalam kehidupan gue dari saat kecil sampai saat ini mungkin kayak gitu ya. Kalau sekarang sih memang lagi nggak melihara hewan, tapi gue masih tetap berhubungan gitu dengan yang namanya hewan. Nah kayak gitu. Setelah itu dulu sih sempat pas masuk TK gue ditanya, ya tipikal anak-anak lah gitu ya, maksudnya ditanya pengen jadi apa, pengen jadi pilot, padahal gue juga nggak paham pilot ngapain kerjanya, kan nerbangin pesawat. Nah kayak gitu. Nah jadi setelah itu masuk SD kelas 1, 2, 3, akhirnya gue berpikir bahwa ya gue pengen jadi dokter hewan deh, kayaknya bisa ngobatin hewan bla 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 kayak gitu. Nah itu kalau nggak salah gue tercetus itu pengen jadi dokter hewan kelas 5 SD. Walaupun gue nggak tahu gitu, jadi dokter hewan tuh sekolahnya gimana sih, di mana sih, apakah beneran ada gitu dokter hewan. Karena selama hidup gue juga gue nggak pernah ketemu yang namanya dokter hewan gitu. Ya ngapain kalau misalnya ayam sakit dipotong, kambing sakit dipotong, nggak ada istilahnya diobatin atau bla 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 kayak gitu ya. Nah jadi dari situ gue ingin jadi dokter hewan. Akhirnya masuk SMP gue perbesar lagi rasa ingin menjadi dokter hewannya. SMA begitu juga, gue dalamin yang namanya biologi dan lain-lain gitu. Gue senengin bahwa channel-channel dokumenter, buku-buku kayak itu gue senengin belajar tentang hewan-hewan. Akhirnya ya jalur PMDK gue langsung pilih dokter hewan, masuk dong gitu. Yang gak seneng gimana coba, orang lain kan masih mesti ikut tes SPMB dan lain-lain. Ya gue setelah gue daftar PMDK dan keterima, ya udah gue istirahat di rumah itu sampai nggak mikirin apa-apa, karena gue taunya gue tinggal masuk kuliah ke dokter hewan gitu. Nah jadi itu cerita gue, nggak ada yang istimewa sih, malahan ya sebelumnya orang tua nyuruh gue sekolah jadi arsitek di ITB, karena ya dari dulu memang gue seneng gambar, cuman gak deh kayaknya gitu kalau menjadi arsitek, karena ya gue lebih senang hewan gitu. Kalau gambar ya sampingan lah itu mah gitu kan. Nah akhirnya kuliah lah jadi dokter hewan, dan sekarang alhamdulillah gue bisa mewujudkan cita-cita gue menjadi dokter hewan. Nah setelah jadi dokter hewan pun gue ingin fokus di burung, dan lebih spesifiknya lagi burung predator. Alhamdulillah sebentar lagi juga memang terwujud keinginan gue menjadi dokter hewan di bidang spesifik ya, burung predator kayak gitu. Doain aja semoga corona bisa berakhir cepat dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal gitu. Jadi buat adik-adik gemes gitu yang masih SMA kelas 3 dan pengen tahu dokter hewan itu ngapain aja, boleh bisa menghubungi gue di Facebook, Instagram, ada tertera di YouTube gue ini. Jadi sharing-sharing kita boleh tanya jawab, boleh mangga. Insya Allah kalau misalnya gue lagi waktu luang gue jawab. Nah gitu. Jadi segitu aja sih kenapa orang-orang ingin menjadi kenapa alasan seseorang ini menjadi dokter hewan. Jadi
itu sih sedikit beberapa yang gue rangkum yang menurut gue sih unik atau lucu atau menyedihkan mungkin, karena yang lain mungkin rata-rata gitu, rata-ratanya karena gue seneng hewan, karena gue seneng kucing, seneng anjing, kayak gitu kan udah biasa ya. Jadi gue ambil yang unik-uniknya tadi ya. Semoga video ini bisa menghibur. Kalau tidak menghibur ya mohon maaf, karena gue juga tidak bisa gitu menghibur sampai terbahak-bahak seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di self podcast gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.